Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika kelas 9. Pada kesempatan hari ini akan kita bahas tentang kelanjutan dari persamaan kuadrat, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, senantiasa saya berpesan dan berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa jaga kesehatan, tetap semangat belajar, kemudian senantiasa lakukan protokol kesehatan. Baik, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, kita ingat lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan x pangkat 2 dan x adalah suatu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Sementara a dan juga b, a dan juga b ini adalah merupakan koefisien dari variabel x, kemudian c adalah konstanta. Kemudian kita lanjutkan. Nah, operasi aljabar di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat itu sama artinya dengan mencari faktornya. Ya, jadi mencari faktornya. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu sama artinya mencari akar-akar penyelesaiannya. Ini yang perlu kita catat, bahwa tidak semua persamaan kuadrat itu mempunyai akar penyelesaian. Lantas apa masalahnya, atau apa yang menyebabkannya, atau apa yang harus kita ketahui, ciri-cirinya bagaimana akar persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian atau tidak. Yang perlu kita lihat adalah diskriminan. Nah, apa diskriminan ini? Ya, diskriminan itu tidak lain adalah diskriminan itu gunanya itu untuk menentukan banyaknya akar persamaan kuadrat. Jadi intinya adalah cirinya. Suatu akar persamaan kuadrat itu memiliki akar penyelesaian atau tidak. Kalau memiliki penyelesaian, berapa jumlah penyelesaiannya. Nah, ini akan dilihat dari diskriminannya itu. Nah, ini ada satu rumusan D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Nah, D di sini tidak lain adalah diskriminan. Sementara B itu tidak lain adalah koefisien dari X. Kemudian A adalah koefisien dari X pangkat 2, sementara C-nya adalah konstanta. Kalau kita melihat dari bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat. Jika nilai D ini lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar penyelesaian yang berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang sama. Nah, ini bisa dikatakan kalau ada dua yang sama, ya berarti bisa dikatakan memiliki hanya satu akar. Sementara yang terakhir, jika D-nya itu adalah kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar penyelesaian. Nah, jadi tolong dipahami, rumusnya adalah ini untuk menentukan diskriminannya. Jadi dengan nilai D itu kita bisa menentukan atau mengatakan persamaan kuadrat itu memiliki penyelesaian atau tidak. Kalau memiliki penyelesaian, banyaknya berapa? Kita ambil di sini satu contoh, ada persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 14x ditambah 24 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini adalah merupakan bentuk baku. Ya, bentuk baku. Kita bisa mengatakan A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah negatif 14, kemudian C-nya adalah 24. Nah, ini. Nah, sementara bagaimana dengan nilai diskriminannya? Kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. D sama dengan B-nya kita ganti dengan negatif 14 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kalikan A-nya adalah 2, kemudian dikalikan C-nya adalah 24.
setelah kita dapatkan D-nya sama dengan 196 dikurangi 192. D-nya sama dengan 4. Oh, berarti kalau D-nya sama dengan 4, berarti D-nya lebih dari 0. Apa tadi kesimpulannya? Berarti kesimpulannya kita dapatkan bahwa 2x pangkat 2 dikurangi 14x ditambah 24 sama dengan 0 mempunyai nilai D sama dengan 4. Nah, berarti D-nya adalah lebih dari 0. Sehingga persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar yang berbeda. Jadi intinya langkah pertama, persamaan kuadrat itu dalam bentuk baku terlebih dahulu. Setelah itu tentukan A, B, dan C-nya. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Ya, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Masukkan, setelah ketemu nilainya baru kita bisa membuat satu keputusan atau kesimpulan. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Kalau kita lihat A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 9. Nah, kita masukkan ke dalam satu rumusannya. D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. D sama dengan 6 pangkat 2 dikurangi 4 kalikan 1 kalikan 9. D-nya sama dengan 36 dikurangi 36. Oh, berarti D-nya sama dengan 0. Berarti kalau D-nya sama dengan 0, apa tadi kesimpulannya? Ya, memiliki dua akar yang sama atau akar kembar. Berarti sama artinya hanya memiliki satu penyelesaian. Ya, hanya memiliki satu penyelesaian. Nah, contoh yang berikutnya, 3x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 12 sama dengan 0. A, B, C-nya sudah diketahui di sini. Masukkan ke dalam rumusnya. Diskriminan sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Setelah kita masukkan, ketemunya D-nya sama dengan negatif 63. Kesimpulannya berarti D kurang dari 0. Kalau D kurang dari 0 berarti persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar penyelesaian. Nah, ini di 3 contoh sudah mewakili nilai dari D. D lebih dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Nah, bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah memfaktorkan. Ya, memfaktorkan. Artinya apa? Artinya suatu persamaan kuadrat itu kita jadikan perkalian di antara dua suku 2, itu memfaktorkan. Kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ini ada 3 cara. Nah, 3 cara. Nah, dari 3 cara ini sebenarnya bisa dipakai semuanya, tetapi mana yang lebih efektif, efisien, itulah nanti yang akan kita pakai. Yang pertama, cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan. Tentukan akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Ini bentuknya ya seperti yang tempo hari sudah saya ingatkan. Kalau ada bentuk kuadrat X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0, bentuk ini merupakan bentuk kuadrat, ya, bentuk kuadrat. Jadi yang depan dipangkatkan 2, yang belakang ini sebenarnya 25, itu sebenarnya adalah 5 pangkat 2. Jadi kalau ada A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2, itu sama artinya A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B, perkalian dengan sekawannya. Nah, ini jadi cara menyelesaikannya kita lihat dulu. Kalau kita pengen ngecek A-nya ini sama dengan 1, B-nya 0, kemudian C-nya sama dengan negatif 25, kita cek diskriminannya. Oh, ternyata D-nya ketemu 100. Kalau D 100 berarti lebih dari 0, maka mempunyai 2 akar yang berbeda. Nah, siapa akarnya? Nah, ini X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0, maka kalau difaktorkan menjadi perkalian 2 suku 2,
Nah, ini yang dipecah adalah X pangkat 2 dipecah menjadi X kalikan X. Sementara kalau di sini negatif 25 itu sebenarnya adalah negatif 5 pangkat 2. Negatif 5, kemudian di sana adalah positif 5 sama dengan 0. Sehingga akan kita dapatkan X dikurangi 5 sama dengan 0, atau X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Kalau dibuat satu himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X X pangkat 2 dikurangi 25 itu sama dengan himpunan yang anggotanya adalah negatif 5,5. Nah, ini jadi akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0 adalah 5 dan negatif 5. Ini cara yang pertama, contoh sederhana saja. Nah, sekarang ada bentuk, tentukan akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 14X ditambah 49 sama dengan 0. Tentukan dulu diskriminannya. Nah, kita cek diskriminannya. Oh, ternyata D-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 0 berarti memiliki dua akar yang kembar. Artinya hanya memiliki satu penyelesaian. Nah, ini. Cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya cukup kita melihat, ya. Cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya adalah 49. Kemudian jika dua bilangan itu ditambahkan hasilnya adalah negatif 14. Cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 49. Jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 14. Maka kedua bilangan itu tidak lain adalah berapa? Negatif 7 dan negatif 7. Ya, jadi kalau negatif 7 dikalikan negatif 7 hasilnya adalah 49. Sementara kalau negatif 7 ditambahkan dengan negatif 7 hasilnya adalah negatif 14. Sehingga dibuat perkalian suku 2, X dikurangi 7 kalikan dengan X dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, ada bentuk seperti ini, maka X dikurangi 7 harus sama dengan 0. Sementara X dikurangi 7 yang belakang juga harus sama dengan 0. Nah, X dikurangi 7 sama dengan 0 itu berarti X sama dengan 7. Sementara X dikurangi 7 yang belakang sama dengan 0 juga X-nya sama dengan 7. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 14X ditambah 49 sama dengan 0 adalah 7. Jadi kalau misalkan ditanyakan himpunan penyelesaiannya, ya himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah himpunan yang anggotanya 7. Nih, jadi ini contoh sederhana saja. Untuk contoh-contoh yang lain atau latihannya nanti bisa dikembangkan tersendiri. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan akar dari persamaan kuadrat 3X pangkat 2 dikurangi 11X ditambah 20 sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita cek lagi berapa D-nya. A-nya adalah 3, kemudian B-nya negatif 11, C-nya sama dengan 20. Kita masukkan ke dalam rumusnya, akan ketemu D-nya sama dengan negatif 119. Nah, kalau ya D-nya diskriminannya itu negatif 119, artinya kurang dari 0, sehingga persamaan kuadrat ini tidak memiliki penyelesaian. Artinya dicari dengan cara apapun tidak akan pernah ditemukan penyelesaiannya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada satu rangkaian soal. Jadi rangkaian soal 1 sampai dengan 12. Nah, ini saya contohkan saja untuk soal nomor 9. Kalau ada persamaan kuadrat 10X pangkat 2 ditambah 36X dikurangi 16 sama dengan 0, bagaimana cara menentukan akar-akar penyelesaiannya?
Caranya ya, jadi dari soal yang ada ternyata 10, 36 kemudian negatif 16 itu semuanya memiliki FPB atau faktor persekutuan terbesarnya adalah 2, sehingga 2-nya bisa kita keluarkan. Sehingga 2 kalikan 5x pangkat 2 ditambah 18x dikurangi 8 sama dengan 0. Setelah itu tetap 2-nya kita kalikan. Nah, ini yang difaktorkan. Setelah difaktorkan akan kita dapatkan, nah ini tadi. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil pemfaktorannya? Ini di bawah ini. Jadi cari dua bilangan, jika dijumlahkan hasilnya 18, tetapi jika dikalikan itu tidak lain hasilnya adalah perkalian dari negatif 8 kalikan 5. Negatif 8 kalikan 5 itu adalah negatif 40. Jadi intinya kita mencari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya adalah 18, sementara jika dikalikan hasilnya adalah negatif 40. Nah, siapa dia? 20 dan negatif 2. Nah, sehingga dari situ akan kita dapatkan di sana. Ya. Jadi akan kita peroleh 2 kalikan, atau dibentuk seperti ini dulu, 5x pangkat 2 ditambah 20x ya. Kemudian dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, 5x-nya kita keluarkan, sehingga 5x biar menjadi 5x pangkat 2 ditambah 20x itu harus kita kalikan dengan x ditambah 4. Sementara dikurangi dengan 2 kalikan ya, x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah ada bentuk seperti ini kan ada faktor yang sama, x ditambah 4, kemudian di sana juga x ditambah 4, sehingga akan kita dapatkan di sana. Nah, x ditambah 4-nya kita keluarkan, sementara di sana tinggal 5x dikurangi 2 ini. Nah, kembali ke sana. Oh, ternyata bentuk ini tadi kalau difaktorkan menjadi 5x dikurangi 2 kalikan dengan x ditambah 4. Ya, dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau ada bentuk perkalian seperti ini disyaratkan biar menjadi 0, ya berarti ini abaikan. Sehingga tinggal 5x dikurangi 2 sama dengan 0, atau ya, x ditambah 4 sama dengan 0. Kita selesaikan ke bawah, 5x dikurangi 2 sama dengan 0, maka 5x sama dengan 2, x-nya sama dengan 2/5. Sementara untuk x ditambah 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 4. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 10x pangkat 2 ditambah 36x dikurangi 16 sama dengan 0 adalah x1-nya ya 2/5, x2-nya adalah negatif 4. Ini cara pemfaktoran. Nanti di buku-buku yang lain atau dari sumber-sumber yang lain bisa kalian kembangkan sendiri ya, bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Apa maksudnya? Menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna yaitu dengan membuat persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Contohnya x ditambah 1 pangkat 2, atau juga x dikurangi 3 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Sebagai contohnya, tentukan akar dari persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurangi 14x ditambah 28 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bentuk bakunya kita tulis lagi atau soalnya kita tulis lagi. Ya, tulis persamaan dalam bentuk baku, kemudian
kemudian dari bentuk baku itu konstantanya kita rubah atau kita pindah ruas ke samping kanan. Ya, jadi ubah, ini konstantanya itu ke samping kanan sama dengan. Nah, ingat kalau di sini tandanya positif, kalau pindah ruas menjadi lawannya menjadi negatif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langkah berikutnya adalah ini. Tambahkan kedua ruas dengan setengah koefisien dari X, kemudian dipangkatkan 2. Nah, koefisien dari X itu adalah negatif 14. Kemudian setengah negatif 14 adalah negatif 7. Tetapi harus dipangkatkan 2. Jadi masing-masing ruas harus kita tambahkan dengan setengah dari koefisien X baru dipangkatkan 2. Kalau di sini ditambahkan negatif 7 pangkat 2, maka di kanan juga harus ditambahkan negatif 7 pangkat 2. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, nah bentuk ini tidak lain bisa ditulis sebagai X dikurangi 7 dipangkatkan 2. Nah, ini bentuk kuadrat sempurna. Ini kuadrat sempurna. Sementara yang kanan selesaikan biasa. Ini negatif 28 ditambah dengan 49. Negatif 7 dipangkatkan 2 itu adalah 49. Setelah itu, jadikan bentuk kuadrat sempurna ini tadi. Langkah yang berikutnya, nah kita selesaikan yang sebelah kanan. X dikurangi 7 pangkatkan 2 sama dengan 21. Nah, kemudian di sini pangkat 2-nya hilang, itu sama artinya menjadi ya plus minus akar dari 21. Di X dikurangi 7 sama dengan plus minus akar 21. Nah, X1-nya itu ini kita pindah ruas ke kanan, akan berubah menjadi X sama dengan 7 plus minus 21. 7 plus minus 21. Sementara kalau yang X1 kita pakai tanda yang positifnya karena di sini ada 2. 7 ditambah akar 21, sementara X2-nya adalah 7 dikurangi akar 21. Ini ya dipahami cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 14X ditambah 28 sama dengan 0 adalah 7 ditambah akar 21 atau 7 dikurangi akar 21. Ini saya sebagai contoh yang lain. Tentukan akar dari persamaan kuadrat 5Y pangkat 2 dikurangi 30Y dikurangi 90 sama dengan 0. Nah, caranya seperti yang tadi. Cepat saja. Oke. Ya, jadi ini tadi disederhanakan. Jadi dibagi dengan 5. Tentunya akan berubah menjadi ini. Jadi masing-masing dibagi dengan 5. Nah, kalau sudah jadi seperti ini berarti tadi setengah dari negatif 6 adalah negatif 3 dipangkatkan 2. Di sana juga begitu. Tambahkan dengan negatif 3 dipangkatkan 2. Ini kuadrat sempurna ya, jadi kuadrat sempurna Y dikurangi 3 dipangkatkan 2 sama dengan 18 ditambah 9. Oke. Ini Y1-nya sementara Y2-nya adalah ini. Sehingga akar penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah 3 ditambah akar 27 atau 3 dikurangi akar 27. Kebetulan kalau di sini akar 27 tidak bisa kita tentukan secara langsung, biarkan saja dalam bentuk akar. Contoh yang berikutnya lagi, masih
pada melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini tolong ya, jadi dicermati. 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 14, pindah ruas jadi 14. Kemudian separuh dari negatif 3, separuh dari negatif 3 tadi adalah berapa? Negatif 3 dibagi 2 ya. Tapi di sini juga harus ditambah, ini ditambah dengan atau ini langsung semuanya dibagi 2 semua. Nah, 2 dibagi 2 1, negatif 3 dibagi 2 negatif 3/2, kemudian 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, kemudian separuh dari negatif 3/2 itu adalah negatif 3/4. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita selesaikan, hasil akhirnya adalah ini. Nah, bisa dicermati, yang bisa diikuti langkah per langkahnya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratis. Nah, menemukan rumus kuadratis. Perhatikan bentuk umum persamaan kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini sebenarnya mencari rumusan ini tidak lain adalah kita cari dengan menggunakan atau menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Itu nanti akan ketemu satu rumusan. Nah, rumusannya seperti ini. Jadi bentuk ini semuanya harus kita bagi dengan A. Akan berubah menjadi ini x pangkat 2 ditambah b per A kalikan x sama dengan negatif c per A. Nah, kemudian b per A itu separuhnya itu adalah b per 2a dipangkatkan 2. Di sana juga gitu. Nah, setelah itu jadi bentuk kuadrat sempurna, x ditambah b per 2a dipangkatkan 2 sama dengan bentuknya yang kanan b pangkat 2 per 4a pangkat 2 dikurangi c per a. Kemudian setelah itu, nah, ada bentuk seperti ini, samakan penyebut ya, disamakan penyebutnya menjadi 4a pangkat 2. Nah, ini sehingga kalau sudah ada bentuk seperti ini, nah, pangkat 2 nya hilang, maka yang sebelah kanan harus ditarik akar pangkat 2 nya. Nah, ingat ada dua hasil, bisa positif bisa negatif. Nah, x nya sama dengan negatif b per 2a plus minus akar b pangkat 2 dikurangi 4ac per 2a. Nah, ini rumus ABC-nya atau rumus kuadratisnya. Jadi akar persamaan kuadrat yang didapatkan x1-nya adalah negatif b plus akar dari b pangkat 2 dikurangi 4ac per 2a, atau x2 itu adalah negatif b dikurangi akar b pangkat 2 dikurangi 4ac per 2a. Nah, ini senjata pamungkas kita ketika kita ingin menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan susah dikerjakan dengan pemfaktoran, susah dikerjakan dengan menggunakan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, maka kita harus menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC ini. Nah, ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan rumus kuadratik. X pangkat 2 ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, C-nya adalah 8. Tinggal kita masukkan dalam rumusnya. Nah, X1-nya tidak lain adalah negatif 6 plus akar dari 6 pangkat 2 dikurangi 4 kalikan 1 kalikan 8 dibagi 4AC tadi. Ya, 21. Hasilnya adalah X1-nya sama dengan negatif 6 plus 2 per 2 sama dengan negatif 2. Ini tadi ada negatif. Nah, sekarang X2 nya kita gunakan yang negatif. Negatif 6 dikurangi 2 per 2 sama dengan negatif 4. Jadi kesimpulannya adalah akar persamaan kuadrat tersebut adalah ya, negatif 2 dan ya, jadi negatif 2
Nah, negatif 2 dan negatif 4. Ya, bisa dicermati, kemudian nanti bisa dilatih sendiri. Saya rasa pertemuan kita pada kesempatan ini cukup sampai di sini dulu. Kemudian untuk latihan-latihannya nanti bisa dicoba. Kemudian sebagai sumber belajar yang lain bisa dipelajari lagi, dibandingkan. Ya, mudah-mudahan dengan kalian rajin berlatih, semua yang terasa sulit akan menjadi mudah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.